Proses digitalisasi lembaga penyiaran atau perpindahan frekuensi siaran dari analog ke digital memberikan banyak manfaat. Selain kualitas siaran, proses digitalisasi juga akan menghasilkan digital dividend yang bisa digunakan untuk mendukung akses internet yang lebih cepat sesuai dengan tuntutan zaman. Publik akan mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk memilih tayangan karena akan semakin banyak munculnya televisi dengan program siaran yang berbeda-beda. Jadi kalau sekarang pilihan publik terbatas hanya pada tayangan yang sudah ada sejumlah lebih kurang 16 stasiun televisi ini, nanti akan bertambah dengan stasiun televisi lain termasuk stasiun televisi lokal yang itu akan menawarkan konten-konten yang lebih menarik dan sesuai kebutuhan publik. Yang kedua adalah kualitas siaran. Ini yang paling penting. Masyarakat Indonesia akan bisa menikmati kualitas siaran televisi yang jauh lebih baik ketimbang siaran analog. Program digitalisasi lembaga penyiaran juga memungkinkan kesempatan bagi munculnya produsen konten dan konten kreator baru yang bisa memanfaatkan media digital dengan memberikan konten positif yang menarik dan bermanfaat. Di wilayah DIY yang terkenal akan wisata budayanya, banyak konten kreator memanfaatkan kanal digital untuk memproduksi konten yang dekat dengan kearifan lokal. Saya berkenalan dengan Mila Rosinta, seorang konten kreator asal Jogja, melalui akun Instagram. Ia aktif mengunggah kegiatannya sebagai penari dan pengajar di sekolah tari yang ia dirikan. Halo Mbak Mila. Mbak Mila sebagai pelaku industri kreatif di Yogyakarta, kenapa tertarik mengunggah karya-karyanya di sosial media, Mbak? Oke, jadi memang aku sebagai seniman tertarik sekali membahas tentang tidak hanya hasil yang aku berikan di media sosial, tapi juga prosesnya. Bahkan yang bikin aku kaget adalah proses itu malah viewernya lebih banyak dibanding si hasil ini sendiri. Walaupun kadang balance hasil yang lebih dicari daripada si proses. Cuma dari situ ketika aku mengagumi sebuah karya pun aku juga jadi tertarik. Ini gimana sih prosesnya kok bisa bikin karya sekeren ini gitu. Jadi kayak film-film aku juga lihat behind the scene-nya gitu. Jadi dari situ aku jadi terinspirasi bahwa seni tari biar deket dengan masyarakat adalah dengan cara juga mengunggah prosesnya, bahwa proses tari itu nggak cuma nari doang gitu, tapi dari proses itu ternyata orang ngerti ternyata harus melakukan penelitian, proses panjang, menyamakan teknik, rasa, ekspresi, kemudian bergulat dengan berbagai tim setting, musik dan lain-lain gitu. Jadi memang dari sharing sebenarnya akhirnya masyarakat tahu bahwa proses tari itu butuh waktu yang cukup banyak gitu. Jadi nggak dibilang bahwa oh cuma nari doang gitu. Nah di situ juga aku kagetnya ternyata teman-teman seniman di luar pulau itu juga terinspirasi dari proses ini. Jadi entah proses membuat sekolah ini, kemudian juga waktu itu aku bikin keliling sekolah, keliling virtual room sekolah gitu. Jadi apa aja sih isi di Mila Art and School, terus kemudian juga bagaimana proses karya dari yang idealis ataupun yang entertain kayak gitu. Jadi memang teman-teman di Sumatera, Papua, Makassar yang mungkin butuh informasi kebaharuan itu biasanya juga kita saling sharing entah di Facebook, Instagram. Sangat berdampak sekali media sosial pada saat ini. Apalagi aku mainnya dari 2009, dulu sempat ada pro kontra juga bahwa emang karya udah bagus ya, kok berani banget di-upload. Tapi aku nggak pernah mikirin itu karena aku punya niat ketika kita berbagi, insya Allah ada satulah dari penonton itu terinspirasi dari karya ini. Lewat konten-konten yang diproduksinya, Mila berharap bisa membagikan energi positif kepada masyarakat bahwa karya yang indah membutuhkan proses dan kerja keras. Selain wisata